Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Liswanti, mahasiswi Pasca Sarjana Program Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi, akan menyampaikan pemaparan materi kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. H. Mulyawan Sapuandi Nugraha. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep manusia dalam tinjauan Tafsir Tarbawi. Adapun bahasan yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Anas. Ada 3 topik bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, arti Anas. Yang kedua, Anas dalam tinjauan Al-Quran. Dan ketiga, manusia sebagai Anas. Arti Anas. Kata Anas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Anas memiliki arti yaitu peringatan Allah kepada manusia akan semua tindakannya. Seperti contoh, jangan bertindak kikir dan ingkar nikmat. Di sini Allah telah memberi peringatan kepada manusia atas semua tindakan yang dilakukannya. Untuk itu, kita sebagai manusia berhati-hatilah dengan segala tindakan yang kita lakukan, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dengan semua yang kita kerjakan, baik itu hal buruk ataupun hal yang baik. Selanjutnya, Anas dalam tinjauan Al-Quran. Kata Anas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, yaitu untuk menyatakan adanya sekelompok orang dan masyarakat yang mempunyai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia merupakan warga masyarakat yang kesehariannya tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, sebagai makhluk sosial, manusia jangan pernah merasa egois, merasa mampu atau bisa melakukan apapun sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itu mustahil ya. Karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya manusia akan sangat memerlukan bantuan orang lain. Sadari ataupun tidak, kita sebagai makhluk sosial memang kita tidak akan bisa terlepas dari bantuan orang lain. Begitupun sebaliknya, mungkin orang lain pun akan memerlukan bantuan dari kita. Selanjutnya, manusia sebagai Anas. Manusia harus mampu berinteraksi dengan baik, dengan cara yang tepat terhadap manusia yang lain sebagai pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia harus mampu berinteraksi, melakukan interaksi yang baik dengan orang lain, dengan manusia yang lain, agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Artinya manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya jika jika ada andil atau campur tangan orang lain dalam pelaksanaannya. Artinya manusia sebagai makhluk sosial, manusia itu harus dapat hidup berdampingan dengan manusia lain agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dan begitupun sebaliknya, orang lain pun akan memerlukan bantuan kita sebagai manusia, tentunya sebagai makhluk sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin. Beliau mengatakan, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia harus mengutamakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia harus dapat hidup bersaudara dan saling mengayomi, tidak saling menjatuhkan. Jadi secara sederhananya, inilah sebenarnya fungsi dari manusia dalam konsep Anas. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan tentunya memerlukan bantuan orang lain dalam segala pemenuhan kebutuhan hidupnya. Demikian
bahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.